enak ya, tinggal berselancar ya, Google gitu ya, di googling nemu caranya ke sana. Tapi akan berbeda halnya kalau misalnya kita bertanya langsung dengan orang, merasakan keramahannya. Itu kayak nggak tahu, kemarin saya pas terakhir berperjalanan itu rasanya kangen banget. Oh ya, kayak udah lama banget ya saya nggak ngobrol dengan orang ya, maksudnya di jalan gitu ya, orang asing, terus saya nanya jalan segala macem. Nggak apa-apa, manggil saya Ciku aja nggak masalah, kan teman-teman berdiskusi. Oke ya. Kemudian kebendaan yang kemarin sempat dibahas sedikit ya tentang nilai materialisme gitu ya, materialistis atau kebendaan itu juga menjadi salah satu faktor adanya masalah sosial. Kalau ingat kan tadi, kalau misalnya nggak punya benda ini dianggap ketinggalan zaman, ketinggalan budaya. Itu saya ngerasain banget ketika HP saya masih yang bukan smartphone ya, masih HP jadul Nokia, yang kalau jatuh kebanting berapa kali itu masih nggak masalah. Senang saya dengan HP tahan banting. Tapi banyak orang yang langsung bertanya, mana nih punya WA nggak, punya Line nggak. Nah itu kan kalau nggak punya smartphone nggak bisa. Nah itu akhirnya secara nggak langsung memberikan pressure saya tersendiri, wah harus ganti HP baru nih untuk bisa WhatsApp ataupun berline gitu. Kalau nggak ngikutin itu nanti saya ketinggalan berita banyak sekali. Nah itu di satu sisi itu bukan salah ya, bukan hal yang salah, tapi ketika menjadi berlebihan, terus sempat jadi autis. Sering banget kan juga ngelihat orang-orang yang tadi disebutkan, ada orang nyebrang jalan masih lihat HP. Terus saya ingat dulu pas di kampus di UI itu ada satu mahasiswa ketabrak kereta ya, karena di UI itu UI Depok itu kan ada rel kereta dekat sekali dan sering lewat. Nah itu karena dia saking asiknya dengan headsetnya, dengan handphonenya, kemudian nggak lihat kanan kiri, asal nyebrang aja lah, ketabrak lah dia. Nah itu kita bisa melihat fenomena tersebut dengan menganalisa kenapa bisa terjadi gitu. Itu ya karena salah satunya ketergantungan yang berlebihan pada gadget gitu ya, teknologi. Cakap bahasa Ipin, bahasa Melayu, cakap Malay ya. Nah asik, akhirnya hadiahnya datang. Jadi tugasnya adalah tugas individu ya, seperti biasa masih setia dengan esai terkait dengan tadi ya, masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat kita. Tapi ini pertanyaannya lebih banyak. Singkat-singkat aja, mau panjang juga boleh sih. Saya tulis sih minimal 2 halaman. Nulisnya ini misalnya nanti ada evaluasi, protesnya mesti ini tugasnya banyakan disuruh nulis. Ini tugas pribadi ya. Nomor 1 itu memang pendapat umum dulu, dan beberapa baru yang umum tadi, masalah-masalah masyarakat. Jadi saya ingin tahu yang nomor pertama, bagaimana Anda mampu memotivasi diri dalam belajar dan berprestasi. Terus bagaimana Anda mengatur kedisiplinan belajar Anda. Ini apa hubungannya sama sosiologi? Oh ada, ini karena topiknya kemarin kan ada masalah nilai-nilai ya, nilai-nilai dan sosialisasi dalam pengembangan diri gitu. Kan paling kecil kan individu, kemudian ke keluarga, masyarakat, naik-naik sampai negara, bangsa, antar bangsa. Boleh nanti jawaban paling goye. Ini ingetin saya ya, nanti pas Agustus itu ya, pas UAS mungkin kalau ada tatap muka terakhir, nanti saya coba datang, nilai yang paling bagus nanti saya kasih hadiah deh. Nilai yang paling bagus semuanya ya, satu semester, nggak cuma satu nilai tertentu aja. Nomor 2 nggak mudeng, oke. Jadi gini, amati temen
Anda amatilah diri Anda sendiri, teman dan orang lain. Kemudian cari hal-hal yang sedang up to date di kalangan Anda. Up to date tahu nggak artinya maksudnya apa? Yang sedang beken, yang sedang tren sekarang ini. Yang lagi hot, oh betul nih, lagi hot. Dan sebutkan dan deskripsikan tujuannya. Maksudnya gini, sekarang itu lagi beken, misalnya apa ya? Aduh, saya nggak tahu kalau yang sekarang nih ya. Kalau terkait dengan fashion bla 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 saya nggak tahu. Tapi misalnya kalau menjadi beken dulu, ini penggunaan bahasa alay misalnya. Kan sempat ini kan rame, setiap orang mau pakai bahasa alay. Kalau nggak pakai bahasa alay atau tulisan-tulisan alay yang huruf semua hurufnya diganti pakai angka gitu ya, huruf G pakai 9, A pakai 4, nah itu sandi-sandi gitu lah. Itu sempat booming lah ya di kalangan generasi muda kita. Kemudian teman-teman coba analisa kira-kira mengapa sih kok ada hal tersebut dan tujuannya kira-kira apa. Nah ini kalau teman-teman silakan yang paling up to date terkait dengan sosial ya, bukan sekedar barang, misalnya oh sekarang lagi in hit barang ini, atau oh lagi hot banget itu gosip ini ya, bukan itu, tapi kebiasaan ya, terkait kebiasaan yang ada di kalangan teman-teman. Oke, masih bingung kah? Iya, up to date di kalangan sendiri mbak, di kalangan Anda, teman dan orang lain. Di kalangan grup pribadi silakan, saya ada kelompok barengnya teman-teman apa. Ini melatih untuk mengamati tadi itu ya, gimana kalian mulai dari diri sendiri, kemudian kelompok, diamati kelompoknya itu gimana, apa yang lagi rame di lingkungan sekitar juga boleh, silakan. Makan bacang karena lagi Dragon Boat ya, lagi Dragon Boat Festival. Terus yang ketiga, hubungan antar suku bangsa gitu ya. Coba dianalisa gitu ya, menurut Anda gimana caranya sosiologi memecahkan masalah ini. Tadi sempat disinggung ya dari saya, ada banyaknya konflik antar bangsa ini. Kemudian permasalahan korupsi ya, nomor 4. Ketika ada masalah korupsi tanah air, cara sosiologi memecahkan masalah ini gimana? Nah ini kalau tadi saya memang variasi pertanyaan saya coba benar-benar mulai dari yang tingkat paling kecil dari diri sendiri, kemudian sampai ke tingkatan nasional di tanah air. Oke, yang diamati di diri sendiri tentang apa? Silakan, yang sedang in apa mbak, yang lagi kira-kira mbak harus kejar gitu ya, yang sedang dikejar atau sedang istilahnya sesuatu yang sedang penting banget lah, prioritas yang sedang dilakukan. Kenapa, bisa dijelaskan? Ada berbunga-bunga jatuh cinta. Itu nanti ya silahkan kalau misalnya menganggap itu paling up to date ya, sebutkan dan deskripsikan tujuannya apa ya. Bingung nggak itu menjelaskan bagaimana kebiasaan sehari-hari dengan sosiologi? Jangan lupa berikan sentuhan sosiologinya ya kawan-kawan, jangan hanya curcol. Nanti malah jadi baca diari ya, bukan. Nomor 3 masih bingung. Jadi gini mbak, tadi kan sempat dibahas sedikit ya tentang perbedaan-perbedaan, kemudian apa yang menyebabkan konflik. Nah kira-kira nih, kita kan sedang belajar sosiologi, ada belajar norma sosial, segala macam interaksi sosial. Nah kalau misalnya kita menghadapi permasalahan tersebut, kan sosiologi kan tentang mempelajari masyarakat nih. Nah caranya misalnya ada masalah di masyarakat, gimana cara kita membantu menyelesaikannya dari perspektif sosiologi. Ini malah ngomongin masalah nikah weh. Galau, yang sedang in sekarang
pengen nikah, wah itu termasuk bisa juga. Saya ingat dulu ketika zaman SMA SMA tahun terakhir itu rame itu teman-teman saya. Eh, Terutama juga pas kuliah tahun terakhir, wah itu mesti rame lagi itu tentang yang lagi up to date masalah banyaknya orang yang ingin menikah ya. Ya betul Mbak, tips-tips gitu ya, caranya memecahkan konflik tersebut gitu ya, atau adanya permasalahan. Jadi di sini teman-teman dilatih untuk menganalisa permasalahan tadi yang saya bilang, what-nya gimana, what apa gitu ya, terus why kenapa gitu, dan how bagaimana cara mengatasinya gitu. Nanti bisa pakai saran-saran pendekatannya dengan sosiologi juga gitu ya. Kemudian bisa berikan juga contoh kasusnya. Iya, contoh bagaimana cara memecahkan masalah gitu. Yang aplikatif ya, jangan normatif. Normatif itu maksudnya secara teoritis saja. Tidak hanya teoritis, tapi mungkin teman-teman kemarin kan banyak pertanyaan kan. Ada masalah misalnya kemarin hari Minggu presentasi ada yang tentang pergaulan bebas lah segala macam. Nah ini kan konteksnya untuk konflik antar bangsa ya. Gimana caranya kalau untuk konflik antar bangsa ini apa, mengapa, dan bagaimananya itu dilakukan, saran-sarannya supaya tidak terjadi konflik atau menyelesaikan konflik tersebut gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dikumpulinnya minggu depan, hari Jumat tanggal 13, pas pertemuan terakhir ya, supaya teman-teman nggak, kalau misalnya ngumpulnya kelamaan itu khawatirnya nanti kan udah sibuk dengan tugas yang lainnya. Jadi mumpung masih masanya sosiologi, silahkan, masih anget-angetnya belajar sosiologi ya, nggak harus panjang, ini minimal 2 halaman saja, minimal 2 halaman untuk 4 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan setengah halaman gitu ya, silahkan. Jadi sosiologi itu memang sangat luas ya, mulai dari diri sendiri sampai ke tataran negara. Iya 2 halaman nggak banyak Mbak. Maksimal berapa? Nggak ada maksimal Mbak, terserah, saya bebaskan aja. Tapi nanti kan yang saya lihat kan konten ya, bukan hanya sekedar panjang pendek. Tapi ketika saya menilai esai itu saya melihat kontennya, saya dapat apa enggak, jawaban ini bisa terjawab atau enggak. Ada yang nulisnya panjang tapi nggak ada kontennya, itu nilainya sama sekali. Ada yang dia nulis dikit tapi langsung terkena ke inti sasaran, nah itu boleh. Emang nggak capek bacanya? Wah, bacanya capek Mbak, tapi seneng, saya lebih seneng. Dan ada, kalau di nanti kalau teman-teman kuliah ada tips-tipsnya cara baca cepat. Jadi nggak baca satu persatu kata, itu ada teknik namanya skimming. Di bahasa Inggris juga ada itu biasanya, atau bahasa Indonesia teknik membaca secara cepat begitu. Bibit bobot bebet ya, bahasa Indonesia juga ada ya. Kalau jadi sosiolog gitu belajar ilmu sosial itu memang harus lebih banyak baca, lebih banyak nulis, banyak ngomong juga, karena kan ini ya namanya juga ilmu sosial. Pendapat kita melihat pendapat itu harus ada argumen yang kuat. Nah untuk mendapatkan argumen yang kuat kita harus tahu alasan-alasannya, data-datanya, sumber-sumbernya gitu. Gitu ya, mengamati dulu, mengamati terus baca, baru kemudian ditulis. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup ya? Ini mohon maaf nih, kelebihan 15 menit ya, saking asiknya ngomong. Ada yang mau ditanyakan?
mengarahnya kok lebih ke jurnalis politikus.